Belakangan video unggahan Citra Kirana ramai diperbincangkan. Dalam video tersebut, Citra seolah menyindir seseorang yang terlalu banyak klarifikasi dan juga pembelaan. Hal itu membuat banyak yang menduga istri Rezky Aditya kini sedang resah. Ciki dihadapi dua persoalan yang menerpanya. Ada kasus Weni yang tetap memperjuangkan mendapatkan pengakuan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari anaknya. Bahkan kemarin Weni melaporkan Rezky Aditya dengan dugaan penelantaran anak. Ciki juga sedang menghadapi permasalahan dengan Medina Zain yang hingga kini Medina belum juga membayar hutangnya kepada Ciki. Lantas, seperti apa kisahnya? Terlalu banyak klarifikasi, pembelaan terus. Capek deh. Artis cantik Citra Kirana belakangan sukses mencuri perhatian publik karena video yang ia unggah di Instagram Stories pribadinya. Pasalnya dalam video itu, Ciki seolah sedang kesal dan menyindir seseorang. Ciki seakan-olah mendengar seseorang yang terus memberikan klarifikasi. Dalam video itu, Ciki mengatakan bahwa terlalu banyak klarifikasi. Pembelaan terus, capek deh, dengan caption singkat bertuliskan, buat yang ngerti-ngerti aja. Sontak hal itu memancing rasa penasaran masyarakat. Terlebih rumah tangga Citra Kirana dan Rezky Aditya masih menjadi perbincangan tentang persoalan-persoalan mereka. Publik pun menduga-duga kepada siapa sindiran Ciki itu ditujukan. Terlalu banyak klarifikasi, pembelaan terus. Capek deh. Rumah tangga Citra Kirana dan Rezky Aditya pun sedang dirundung permasalahan. Itu terkait seorang wanita bernama Weni Aryani yang menuntut pengakuan Rezky sebagai ayah biologis anaknya. Weni bahkan menuntut Rezky ke pengadilan dan meminta untuk dilakukan tes DNA. Namun hingga kini Rezky Aditya belum buka suara terkait hal itu. Selama ini Rezky dan Ciki seakan memilih bungkam dan seolah tak menghiraukan persoalan tersebut. Namun rupanya tuntutan Weni untuk melakukan tes DNA ditolak mentah-mentah oleh Rezky. Saya menuntut pengakuan, tapi kan dalam jawaban Rezky di Pengadilan Negeri Tangerang itu dia menolak untuk melakukan tes DNA, ya kan? Jadi saya harus melakukan apa? Ya, saya coba. Saya lebih diskusi dengan kuasa hukum, akhirnya kita sudah sepakat untuk mengajukan pidanakan Rezky dalam pasal yang tadi disebutkan penelantaran. Saya tunggu aja itikat baiknya. Hati nurani kan saya sudah sering bilang tuh ya, saya cuma minta hati nurani, tapi tidak ada tanggapan. Ya kita ikuti sajalah proses perdata dan pidana ini. Buntut dari penolakan tes DNA Rezky Aditya, Weni yang seakan kehabisan langkah memilih jalan lain dengan melaporkan aktor 36 tahun itu ke Polres Jakarta Selatan dengan kasus dugaan penelantaran anak. Rupanya laporan Weni melaporkan kasus tersebut sejak 18 Agustus 2021 lalu. Diketahui kini masih dalam tahap penyelidikan awal dan pada Senin 6 September 2021, Weni diminta hadir untuk memberikan keterangan. Berkait tersebut kita menerima laporannya pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Ya, sudah kita terima, kemudian saat ini prosesnya sedang berjalan. Laporannya kalau boleh tahu apa, Pak? Tentang dugaan tindak pidana perlindungan terhadap anak, mungkin secara sederhana berkaitan dengan penelantaran anak. Ini proses masih pada tahap pendalaman dari pihak pelapor. Kita sendiri juga belum memperoleh data pemeriksaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ini sifatnya masih penyelidikan awal. Kita agendakan terhadap pelapor undang-undang untuk diambil keterangan pada hari ini.
Sementara itu, Weni yang seakan tak terima selalu diabaikan oleh pihak Rizky. Namun ia terus berupaya tentang tuntutan pengakuan anaknya oleh suami Ciki, hingga memilih melaporkan Rizky atas penelantaran anak. Pihak kuasa hukum Weni pun mengungkapkan adanya kemungkinan tes DNA yang seharusnya bisa dilakukan secara sukarela, malah dilakukan secara paksa jika pihak Rizky Aditya terus-menerus menolak tes DNA. Pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini ya, yang mungkin sebelumnya belum dapat diungkapkan. Jadi persoalan ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak, yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya. Apakah itu ayah biologis atau ayah kandungnya, seperti itu ya. Nah, di mana titik tuju daripada masalah ini? Nah, penelantaran itulah yang dijadikan suatu unsur yang mana didapat suatu fakta atau temuan baru bahwa sebelum terjadinya penelantaran anak ini, bahwa ada upaya-upaya dari klien saya yang memberikan kesempatan kepada terlapor untuk supaya dia menjalankan tugas hak dan kewajibannya. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan itu terbuka suatu fakta baru bahwa ketika klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Saya memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia lakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tangerang ya, atau dia mau menyudutkan dirinya pada upaya paksa. Karena di pihak kepolisian ini upaya paksa itu sangat dimungkinkan, artinya dengan penjemputan, diantar betul ke rumah sakit. Itu juga menjadi hal yang menurutku perlu dia pertimbangkan secara matang. Nama Medina Zain disebut-sebut sebagai sosok yang diduga disindir oleh Citra Kirana dalam video Instastory-nya itu. Lantaran sebelumnya, Citra Kirana dan Medina Zain sempat berselisih paham terkait keuangan, di mana Ciki meminta kepada Medina untuk uangnya dikembalikan. Semua itu bermula dari Medina yang ingin menjadikan Ciki sebagai brand ambasadornya. Namun ada permasalahan tentang pembayarannya. Medina pun mengaku sudah ada jadwal pembayaran kepada Ciki dan akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik-baik. Kalau Ciki sudah ada jadwal term pembayaran, itu yang harus dibayarkan gitu. Dan aku pengen diselesaikan baik-baik karena kan sudah dibeli barangnya. Kalau dibeli kan nggak bisa dikembalikan dong. Medina Zain sendiri ramai diperbincangkan publik karena diduga menjual tas bermerek palsu. Banyak yang mengatakan bahwa tas yang dijual pengusaha wanita sukses asal Bandung itu kualitas KW, namun dijual dengan harga asli berkisar ratusan juta rupiah. Hingga akhirnya banyak yang membatalkan dan mengembalikan barang dan meminta pengembalian uang. Bahkan ada yang akan melaporkan Medina ke polisi. Medina rupanya tak terima. Ia menyebut nama baiknya telah dirusak sehingga selebgram itu juga memutuskan akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Nggak pernah jual ke artis ya? Nggak pernah, aku nggak pernah jual ke artis. Siapa? Aku pernah jual ke artis, nggak pernah ya? Bukan artis kali yang orang Surabaya itu. Sudah dicek sama dia, tapi di situ dicantumkan jika suatu saat di Hermes Paris dinyatakan palsu, itu uangnya akan dikembalikan, di-refund. Dan sampai sekarang tasnya belum dikirim ke Paris, Mas. Gimana ceritanya? Bila bisa bilang itu tasnya palsu, kalau Hermes kan nggak boleh ngomong palsu. Apakah aku udah nggak mau? Udah aku jualan skincare aja deh, kayaknya emang rezekinya di skincare. Aku sih nggak tahu kalau itu ada indikasi apa. Tapi yang jelas kalau misalkan posting foto aku dan menyudutkan aku, itu pasti ada motif ingin menjatuhkan aku kan, Mas, pasti.